Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di awal tahun 2022 saat Kak Doni masih bekerja di pabrik sepatu Nike di Sukabumi. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Tepat di hari Senin, saya kerja shift siang pulang malam. Jam setengah 11 malam, ya baru bubar kerja. Perjalanan dari tempat kerja kurang lebih 50 menit untuk sampai ke rumah. Tidak ada yang aneh saat perjalanan pulang, selain bensin yang mau habis. Kebetulan juga di depan ada pom bensin, otomatis berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Di pom tersebut juga teman saya bekerja. Kurang lebih jam 11 malam saat mau mengisi bahan bakar di pom tersebut. Tapi saat masuk ke dalam pom, semua pekerjanya tidak ada. Yang ternyata mereka sedang ngopi di depan mesin ATM yang ada di area pom tersebut. Don, sini, ngopi dulu. Gampang isi bensin mah. Teriakan dari seseorang yang sangat dikenali suaranya. Benar saja, saat dihampiri yang memanggil itu adalah suaranya Eka, teman baik waktu sekolah dulu. Tidak ada yang aneh saat itu. Kita berdua bertemu, tanya kabar, ngobrol, ngalor ngidul sambil menikmati secangkir kopi. Selang beberapa saat, ada bus jurusan Tasik, Bandung, Jakarta yang menurunkan penumpang perempuan tua tepat di depan pom bensin yang tersinari cahaya penerangan jalan. Don, coba perhatiin perempuan tua yang baru turun tersebut, ucap Eka. Dan saat diperhatikan, perempuan tua tersebut setelah turun dari bus dan menengok kanan kiri jalan, kemudian dia menyeberang jalan lalu masuk ke dalam rumah. Itu hantu, Kak. Ucapku langsung berkata demikian. Disebut hantu karena saat perempuan tua itu masuk ke dalam rumahnya, menembus pagar dan menembus pintu rumah. Rumah itu juga sudah lama kosong, angker tidak berpenghuni. Kirain kamu gak lihat, Don. Nenek tua itu selalu turun dari bis setiap malam Selasa. Dan turunnya itu di antara jam 11 malam sampai dengan jam 1 dini hari. Kadang awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir bulan. Pokoknya sebulan sekali pasti terjadi bus yang nurunin nenek tersebut, jelas Eka. Jadi setiap bulan di malam Selasa, hantu nenek tua itu turun dari bus. Betul, Don, setiap bulannya di malam Selasa, nenek tua itu turun dari bus. Jadi penasaran. Awalnya aku gak lihat ada penumpang yang turun. Jadi bus itu berhenti, lalu bukain pintu, terus melaju lagi. Ceritakan, Kak. Pintaku penasaran. Pokoknya aku baru bisa lihat perempuan tua itu turun setelah malam Selasa yang kesekian kalinya, Don. Hampir 1 tahun lebih kerja di pom ini. Dan pas aku tahu itu hantu, setiap malam Selasa juga aku milih libur kerja kalau kebagian shift malam. Ngeri, Don. Tahu sendiri kan, aku ini penakut. Tapi semakin kesini jadi terbiasa. Toh hantu tidak mengganggu juga, cuman turun, nyebrang jalan, dan masuk rumah kosong. Terus, Kak, yang jelas rumah yang di seberang pom itu sudah lama sekali kosong. Dan nenek tua tersebut kabarnya korban kecelakaan. Dan hampir semua penumpang busnya meninggal. Aku tahu korban kecelakaan karena diberitahu sama kumis si satpam itu yang kerja di sini juga. Kumis lebih ekstrim, Don. Dia kan penasaran sama bus yang suka nurunin nenek tersebut di setiap malam Selasa. Dan bus yang dinaiki nenek tersebut
Selalu itu saja. Hingga suatu ketika, di saat nenek tersebut turun, saking penasarannya, Kumis menaiki bus tersebut. Tadinya dia pengen tahu nenek tersebut suka naiknya dari mana, dan hendak memberitahu supir ataupun kondektur kalau nenek tersebut sudah meninggal. Ceritanya begini. Kumis saat itu diam di jalan dan melambaikan tangan, kemudian bus itu berhenti. Kumis seperti penumpang biasa, naik dari pintu belakang, dan ternyata penumpang di dalam bus sudah penuh sesak. Adapun kursi kosong, tepat di samping supir, kursi pertama. Bus pun melaju, dan Kumis duduk santai di kursi. Tidak ada yang aneh, penumpang, supir, maupun kondektur, layaknya manusia biasa. Selang beberapa saat, Kumis pun mengutarakan tujuannya naik ke bus tersebut. Naik ke dalam bus itu. Pak kondektur, itu yang suka turun tepat di depan pom bensin. Sebenarnya sudah lama meninggal, ucap Kumis setelah duduk di kursi penumpang paling depan. Kepada kondektur dan supir membuka pembicaraan. Bukannya menjawab, sang kondektur malah memalingkan mukanya kepada Kumis. Astagfirullahaladzim. Karena yang membuat Kumis beristighfar adalah mata kondektur itu copot sebelah. Mukanya hancur, dipenuhi dengan pecahan kaca. Kiri pir, teriak Kumis meminta untuk segera memberhentikan bus itu. Betapa kagetnya Kumis saat sang supir melihat ke arahnya, karena setelah menengok, kepalanya tiba-tiba copot. Peluk, suara kepala yang jatuh ke lantai, dan seketika darah keluar dari lehernya supir, seperti hewan yang disembelih menyembur ke atas. Allahu Akbar. Kumis bertabir, dan ketakutan Kumis belum selesai. Karena tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. Saat melirik ke spion, ternyata hampir semua penumpang tidak mempunyai kepala. Adapun kepala yang utuh, namun sangat hancur wajahnya. Langsung Kumis menurunkan pandangannya, dan ternyata di lantai bus dipenuhi banyak darah, potongan tangan, kaki, dan yang hampir membuat Kumis menjadi pingsan adalah banyak sekali potongan kepala yang menggelinding. Allahu Akbar, teriak Kumis. Keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Bus itu terus melaju tidak berhenti. Jadi, supir tersebut mengendarai busnya tanpa kepala. Tangan dan kakinya terus mengemudi, walaupun kepalanya jatuh di samping kakinya. Suasana hening di dalam bus berubah menjadi histeris, teriakan, tangisan kesakitan minta tolong, membuat Kumis sangat ketakutan. Berbagai macam doa terus Kumis baca, namun tak ada doa yang bisa diselesaikan, hanya bismillahnya saja yang ia hafal. Mendadak lupa semua doa yang telah dihafal, ayat kursi pun dia lupa. Allahullah, Allahullah, Allahullah ilah. Ayat pembuka ayat kursi yang keluar dari mulut Kumis. Hingga akhirnya Kumis pingsan di saat semua penumpang mau mendekati dan mengkerumuninya. Ada yang tangannya buntung, kakinya patah karena jalannya seperti diseret. Dan yang membuat Kumis tidak sadarkan diri adalah sosok tanpa kepala. Darah yang keluar dari lehernya seperti air mancur. Tolong saya, ucap salah satu penumpang yang wajahnya sangat rusak. Sakit, sakit, tolong bantu saya, ucap salah satu penumpang yang salah satu kakinya lepas. Aku ingin pulang, Suara yang keluar sambil menangis terseduh-seduh. Dan selang beberapa saat Kumis sadarkan diri kembali. Sadar hanya untuk sesaat,
Karena di saat ia membuka mata, ia masih berada di dalam bus dan semua sosok menyeramkan mengerumuni dirinya, membuat Kumis pingsan kembali. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri. "Permisi nak, bolehkah saya duduk di samping jendela?" Tiba-tiba ada yang membangunkan Kumis dari pingsannya. Sosok perempuan tua yang membangunkan Kumis dari pingsannya itu. Kumis pun perlahan membuka matanya, tapi suasana di dalam busnya menjadi berubah. Kini dia sedang berada di dalam terminal dan duduk di kursi penumpang. Terakhir, 2 lagi berangkat. Teriakan kondektur di bawah pintu bus sambil melambaikan tangannya mencari penumpang. Kumis pun langsung melihat ke sekelilingnya dan termasuk keadaan di dalam bus. Memang benar yang dikatakan kondektur, beberapa orang lagi penuh tempat duduknya penumpang. Sudah, next saja. Nanti di Pasar Rebo nyari tambahan penumpangnya. Pinta supir ke kondektur. Berangkat. Kondektur pun naik ke dalam bus dan menutup pintunya. Mudah-mudahan dapat penumpang tambahan di jalan, biar ada lebihnya gaji hari ini. Ucap kondektur. Buat setor udah ada kan? Tanya sopir. Udah be, rit kedua tadi yang dari Tasik, penumpangnya penuh juga. Malahan solar tadi diisi penuh. Berarti penumpang sekarang uang ongkosnya gaji kita semua. Jelas kondektur. Alhamdulillah ada rezeki lebih buat dibawa ke rumah. Jawab supir sambil memulai perjalanan keluar dari terminal rambutan. Bismillahirrohmanirrohim. Berangkat. Dengan ucapan bismillah, bus pun memulai perjalanan Jakarta-Bandung-Tasik. Berapa kursi lagi yang kosong? Tanya supir, karena di bundaran Pasar Rebo sudah ada beberapa orang berkerumun. 8 kursi. Jawab kondektur setelah mengecek ke belakang sambil berdiri. Bus pun berhenti di bundaran Pasar Rebo. Ternyata benar, orang yang berkerumun itu adalah penumpang. Ada 10 orang yang telah menunggu kedatangan bus. Berangkat. Ucap kenek setelah membuka pintu. Karena yang naik 10 orang, jadi 2 orang berdiri. Maaf pak, bu, mau turun di mana? Tanya kondektur ke penumpang yang berdiri. Tasik. Jawab penumpang. Jauh ya? Mau turun lagi apa gimana? Soalnya kursi penumpangnya penuh. Paling ada bus lagi kapan? Tanya penumpang yang berdiri. Nanti subuh, ini perjalanan terakhir. Terakhir gimana? Tanyanya lagi. Ini bus terakhir yang jalan. Ya sudah, kita turun saja. 2 orang penumpang turun tidak jadi ikut naik bus tersebut. Dan perjalanan dilanjutkan dengan hati yang gembira karena kursi penumpang telah terisi penuh. Tidak ada yang aneh saat perjalanan dimulai. Selain macet dan turun hujan, saat memasuki kota menjadi hujan, hal yang biasa sering terjadi. Namun, karena perjalanan malam, jadi tidak terlalu parah macetnya, hanya padat merayap saja. Kondektur pun berdiri untuk memintai ongkos para penumpang. Anehnya, Kumis tidak dimintai ongkos perjalanan, melainkan nenek tersebut yang dipintai ongkos yang duduk di samping Kumis. Seakan kondektur tidak melihatnya, padahal Kumis sudah mengecek sakunya untuk membayar. Turun di mana, Nek? Tanya kondektur. Di terminal Cianjur. Ada yang jemput nggak? Pasti malam nyampenya. Tanya kondektur dengan ramahnya. Ada, kemarin udah dikabarin kok sama anak. Baguslah kalau udah ada yang jemput. 10.000 Nek ongkosnya. Dan nenek tersebut memberikan uang ongkosnya. Lalu kondektur pun memintai uang ongkos ke penumpang yang lain. Setelah beberapa saat, kondektur pun kembali ke depan sambil berucap. Alhamdulillah, penumpangnya kebanyakan turun di Bandung.
Dan di Tasik, hanya satu orang yang turun di Cianjur. Ucap kondektur ke supir. Alhamdulillah. Jawab supir penuh senyuman. Berarti hari ini bisa membawa uang lebih ke rumah. Singkat cerita, bus pun memasuki daerah Puncak dan Cipanas. Jalanan mulai menanjak dan menurun tajam. Begitupun setiap belokan jalannya. Karena supirnya sudah terbiasa, jadi normal-normal saja. Hingga akhirnya bus memasuki area Cugenang Cianjur. Tepat di turunan tajam, daerah Tapal Kuda. Supir tiba-tiba berteriak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucap supir terus-menerus karena tidak bisa mengendalikan bus yang dikemudikannya. Membuat kondektur dan para penumpang lainnya ikut bertakbir. Karena di turunan tersebut bukannya melambat, tapi semakin mempercepat lajunya. Yang ternyata remnya blong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan manusia yang berada di dalam bus terus-terusan menyebut asmanya Tuhan. Dan itu hanya beberapa orang saja yang bertakbir. Karena kebanyakan penumpang lainnya sedang tertidur lelap. Begitupun nenek yang berada di samping kumis sedang tertidur lelap juga. Menikmati perjalanan yang masih jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Hingga akhirnya kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Bus menabrak pembatas jalan lalu jatuh ke dalam jurang. Bus terguling-guling terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Hanya sesaat, kondisi di dalam bus histeris dan beberapa orang saja yang histeris karena kebanyakan dari mereka semua sedang terlelap. Hingga akhirnya bus pun berhenti di dasar jurang, membuat suasana semakin hening. Karena semua penumpang tidak bangun lagi, mereka terus bermimpi untuk selamanya. Tapi anehnya, walaupun kumis ikut dalam kecelakaan, dia bisa bangun dan menyaksikan seluruh kondisi penumpang yang hampir meninggal semuanya. Sang sopir kepalanya putus, kondektur matanya pecah, dan wajahnya rusak parah karena pecahan kaca. Banyak sekali potongan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya karena benturan yang begitu keras saat bus masuk ke dalam jurang. Dan di saat itu, kumis menengok ke arah samping tempat duduknya. Ternyata nenek tersebut sudah tiada karena bagian tubuhnya terluka parah juga. Nek, bangun Nek. Ucap kumis. Betapa kagetnya dia saat kumis mencoba membangunkannya. Wajah yang sudah tak berubah karena luka yang begitu parah dan dipenuhi darah tiba-tiba berucap, "Kamu yang bangun." Ucap nenek tua sambil mengeluarkan darah dari mulutnya, membuat kumis tidak sadarkan diri. Bangun, bangun. Kamu mau turun di mana? Kumis yang pingsan kembali membuka matanya. Ternyata ia masih di dalam bus yang masih melaju. Dan seketika ia pingsan lagi. Karena yang membangunkannya adalah kondektur yang hancur wajahnya. Malahan pecahan kaca masih menancap di matanya. Suara klakson bus membuat kumis sadar kembali. Kumis tidak langsung membuka mata. Dia menundukkan kepalanya, lalu perlahan membuka kembali matanya. Mau turun di mana? Ucap kepala buntung yang berada tepat di bawah kakinya. Ternyata kepala tersebut adalah milik supir. Matanya melotot ke arahnya. Allahu Akbar. Teriak kumis lalu pingsan kembali. Setelah beberapa saat, "Bangun, bangun," ucap beberapa orang yang mencoba membangunkannya. Perlahan kumis membuka kembali matanya. 4 orang berdiri di depannya. Bagian bawah tubuhnya masih utuh.
Tapi saat melihat ke bagian atas, ternyata kepalanya putus semua. Darah muncrat seperti air mancur keluar dari leher mereka, membuat tubuh Kumis dipenuhi dengan darah karena terkena semburan darah dari keempat orang yang berdiri di depannya. Dan seketika pula Kumis mengompol di celana. Lalu Kumis menengok ke sampingnya karena ada tangan yang menempel di pundaknya. Kenapa kamu naik? Ucap seorang lelaki yang memegang pundak Kumis. Tapi setelah berucap, tangannya tiba-tiba copot sampai bagian sikut. Darah langsung menyembur tepat di wajah Kumis. Ampun, tolong. Teriak Kumis sangat ketakutan. Kamu mau menjadi bagian dari kami. Tegas salah satu orang yang menggerumuni Kumis. Ampun, tidak. Ucap Kumis, seluruh tubuhnya bergetar hebat, saking ketakutan. Karena sosok yang berbicara tersebut memegang matanya dan mencoba mencabut pecahan kaca yang menancap di matanya. Cerat! Matanya pecah saat pecahan kaca tersebut dicabut, membuat Kumis kembali tidak sadarkan diri. Bangun nak, jangan takut. Suara nenek tua membangunkan kembali pingsannya. Ampun, tolong, maaf. Saya tidak ada maksud apa-apa. Ucap Kumis kembali tersadar, namun tidak berani membuka matanya. Bukankah kamu tahu bahwa saya telah menjadi arwah? Kenapa harus takut? Jawab perempuan tua sambil tersenyum. Iya, maaf, ampun. Ucap Kumis sambil menangis ketakutan. Sekarang kamu tahu kan? Masihkah penasaran? Iya, tahu. Tolong maafkan saya mau pulang. Ucap Kumis gemetaran sambil menangis. Pulang? Saya juga mau pulang. Tiba-tiba, suasana di dalam bus berubah menjadi histeris. Seluruh penumpang menangis terseduh-seduh setelah Kumis berucap ingin pulang. Aku juga ingin pulang. Hampir semua penumpang berkata demikian sambil menangis kesedihan. Tolong, maafkan saya. Ampuni saya, biarkan saya pulang. Ucap Kumis sambil menangis. Kamu tidak akan bisa pulang. Kamu harus jadi bagian dari kami. Jawab salah satu penumpang. Tidak, ya Allah, tolong saya ya Allah. Pulang. Kami semua juga ingin pulang. Jawab semua penumpang menertawakan Kumis. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang saya tahu semuanya. Tolong maafkan saya. Biarkan saya turun. Pinta Kumis memelas. Buka matamu. Ucap nenek yang berada di sampingnya. Saya takut. Tolong lepaskan saya. Buka! Bentak nenek. Kumis pun perlahan membuka matanya. Kini keadaan menjadi normal. Nenek, supir, kondektur, maupun para penumpang lainnya berubah menjadi penumpang biasa. Semua dalam keadaan normal, tidak lagi menakutkan. Hingga akhirnya bus pun berhenti. Pintu bus pun dibuka oleh kondektur tanpa sepatah kata pun. Terima kasih. Maafkan saya. Ucap Kumis setelah loncat langsung keluar bus karena telah berhenti dan pintunya dibuka. Betapa kagetnya Kumis saat turun dari dalam bus.
karena dia tidak lagi berada di pinggir jalan, melainkan berada di dalam jurang, yang ternyata jurang tersebut adalah tempat kejadian bus itu kecelakaan. Tolong! Teriak Kumis terus-menerus sambil berusaha naik dari dasar jurang. Berisik, atau kami bawa kembali kamu. Bentak suara laki-laki tanpa wujud. Kumis pun menghentikan teriakannya dan berusaha naik ke jurang dalam kondisi ketakutan. Bau amis darah yang sangat menyengat hidung menambah ketakutannya. Suara burung hantu seakan menertawakan tingkahnya Kumis yang mengesot berusaha menaiki jurang. Sakit, tolong selamatkan saya. Suara tangisan, tertawa, kesedihan, kesakitan, jeritan meminta tolong mengiringi perjalanan Kumis menaiki jurang. Kumis hanya menangis sambil merangkak berusaha naik ke atas jurang tanpa berteriak minta tolong. Rintik hujan mulai turun dan beberapa saat menjadi hujan deras. Kumis yang berusaha bangkit terus terjatuh dan tergelincir. Jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, terus menerus. Pulanglah. Suara riuh tertawaan seakan melihat tingkah Kumis yang tengah berjuang menaiki jurang. Ya Allah, selamatkan saya. Berikan kekuatan pada saya, ya Allah. Bisik Kumis dari dalam hatinya berdoa pada Tuhan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia sampai ke atas jurang. Dia langsung berlari menyelusuri jalan untuk kembali pulang. Sempat berpikir meminta pertolongan pengguna jalan untuk mengantarnya pulang ke rumah, tapi dia tidak berani. Takut hal tadi terjadi, jadi dia berjalan kaki setengah berlari untuk pulang ke rumah. Nah, begitulah pengalaman Kumis saat itu, Don. Ngeri kan? Iya, kasihan juga si Kumis. Untungnya dia bisa pulang. Demikianlah kisah akhirnya. Membayangkannya saja sudah bikin bulu kuduk berdiri, apalagi jikalau berada di posisi Pak Kumis pada saat itu. Udah gangguannya bertubi-tubi, diturunin di jurang, pulang sendiri juga. Gak kebayang nih ngerinya bagaimana. Udah deh, Mimin merinding pokoknya mah. Mimin mohon waktunya sebentar ya, mohon doanya untuk para korban kecelakaan. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisinya. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mimin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari sahabat pendengar juga dari penulis, khususnya Kak Doni ini. Terima kasih atas ceritanya dan tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.